Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baiknya kita berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Materi sebelumnya yang telah kita pelajari anak-anak? Menemukan kesalahan penggunaan struktur kebahasan tes deskripsi, Pak. Iya, baik sekali, Dian. Kenapa struktur dalam teks deskripsi dikatakan salah? Ayo. Urutannya dalam tes deskripsi, Pak. Apa saja urutan struktur teks deskripsi? Urutan struktur teks deskripsi itu kan, Pak, identifikasi, bagian deskripsi, dan yang terakhir, Pak, ada kesimpulan atau berupa kesan-kesan, Pak. Oh iya, baik sekali. Hari ini kita hadir semua ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan. Jadi kita juga mengingatkan kepada anak-anak sekalian di masa pandemi ini, jangan lupa tetap menjaga prokes. Materi inti kita pada hari ini adanya menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Dengan tujuan akhirnya nanti anak-anak bisa menelaah struktur kebahasaan, bisa menyajikan teks deskripsi secara baik dan benar. Baik, kita baca saja teks deskripsinya ya, yang sudah Bapak bagi tentang keindahan alam. Ya, silakan anak-anak amati, nanti silakan utarakan pendapatnya atau sampaikan pendapatnya mengenai struktur kebahasaan dalam teks deskripsi tersebut. Silakan anak-anak baca dalam hati. Ya, itu dia Bapak tampilkan juga, anak-anak baca juga. Waktu mengamati sudah selesai. Nah, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Silakan Olivia. Itu keindahan alam Indonesia, apa saja struktur yang ada teks deskripsi itu ya, Pak, ya, kira-kira? Saya belum ngerti loh, Pak. Ada yang bisa menjelaskan kepada Olivia? Jelaskan dulu kepada teman kalian ini. Saya, Pak, saya. Oh, Saya, silakan Mailijar. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Olivia, saya dengarkan ya penjelasan saya. Jadi struktur deskripsi itu ada strukturnya itu identifikasi, terus ada deskripsi bagian, terus ada kesimpulan dan kesan-kesan. Gitu, Pak, menurut saya, Pak. Iya, baik sekali. Tujuan utamanya kita sudah bisa menelaah struktur dan kebahasaan. Nah, lanjut ya. Kita mencoba menyajikan deskripsi dalam bentuk keindahan juga. Itu ada Bapak sayangkan juga. Lihat di situ ada pertanyaannya. Tuliskan deskripsi gambar dalam sebuah teks dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dalam penulisannya. Silakan kerjakan di kelompok masing-masing ya. Oke, baik. Waktu pengerjaan sudah selesai. Tukarkan hasil diskusi kalian. Silakan bacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Pak Kristina, silakan bacakan. Pantai merupakan tempat yang menyenangkan untuk liburan. Pikiran akan penatnya pekerjaan. Salah satu pantai yang terkenal di Jawa Barat adalah Pantai Pangandaran. Pantai yang terletak di daerah Jawa Barat ini menawarkan pemandangan yang indah. Pasir hitam dan udara jernih terhampar luas seakan mengajak untuk bermain dan berenang. Teriknya matahari tak kalah oleh sejuknya laut yang dingin. Dinginnya ombak yang menghempas tubuh dan udara laut yang terasa seperti saat ini menambah keasikan saat bermain di Pantai Pangandaran ini. Di sebelah kiri dari tempat-tempat yang tidak
tidak ada lagi, yaitu Pasir Putih. Pasir Putih ini merupakan primadona wisata di Pantai Pangandaran. Sesuai dengan namanya, tempat ini memiliki pasir yang berwarna putih, karang-karang kecil, dan udara yang benar-benar jernih. Saking jernihnya, kita dapat melihat terumbu karang di dasar dan juga ikan-ikan yang tengah menari indah dipertunjukkan dari atas perahu. Banyak di antara para wisata memilih untuk snorkeling agar mereka lebih bisa menikmati indahnya dunia bawah udara. Tak seperti menggunakan perahu, dengan snorkeling kita ikut menari bersama ikan di antara terumbu karang. Pasir Putih saat ini masih satu kawasan dengan cagar alam Pangandaran. Kawasan yang dilengkapi dengan penghuni kandang adalah orang-orang yang menyelamatkan para wisata dari dalam cagar alam. Kehadiran pada para orang tua membuat para wisatawan menjadi takut untuk berkeliling, namun itu tak pernah ada rasa bagi pengunjung. Namun jangan sesekali untuk makan di tempat ini jika tidak mau diganggu oleh para monkey penghuni cagar alam, karena mereka tidak menangkap makanan yang langsung dari tangan Anda. Demikian Pak presentasi dari kelompok kami menulis teks deskripsi. Baik sekali. Silakan. Siapa yang bertanya dari kelompok 1? Izin Pak, pertanyaannya bagaimana dalam teks deskripsi yang kelompok 2 sebutkan tadi itu yang menunjukkan struktur bagian? Terima kasih Pak. Silakan dijawab kelompok 2. Struktur bagiannya adalah pantai yang terletak di daerah Jawa Barat ini menawarkan pemandangan yang indah. Pasir hitam dan udara jernih, terhampas luas pentingnya mata melihat. Ombak yang bergulung-gulung datang silih berganti dengan para wisata yang seakan mengajak untuk bermain dan berenang. Teriknya matahari tak kalah oleh sejuknya air laut yang dingin. Dinginnya ombak yang menghempaskan tubuh dan udara laut yang serasa seperti saat ini menambah keasikan saat bermain di Pantai Pangandaran ini. Ini merupakan bagian dari struktur dari bagian teks deskripsi. Seperti itu menurut kelompok kami, Pak. Bagaimana kelompok 1 ya atas jawaban dari kelompok 2? Terima kasih Pak, penjelasan kelompok 2 itu tadi sudah cukup jelas. Terima kasih. Iya, baik. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 tadi, bagian mana dalam teks deskripsi yang menunjukkan deskripsi bagian? Ya, jadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 melalui Kristina, ada pantai yang terletak di daerah Jawa Barat, menawarkan pemandangan yang indah, dan lain-lain. Jadi itu mendeskripsikan bagian-bagian dari keindahan alam Pangandaran. Baik, silakan tutup dulu Kristina untuk presentasi dari kelompok 2-nya. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Kesimpulan pembelajaran teks deskripsi ini bahwa dalam teks deskripsi terdapat ada struktur dan kebahasaan dan juga ciri teks kebahasaan. Itu dia, Pak. Baik sekali kesimpulannya dari Karbono. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulannya? Silakan. Saya, Mungkin Pak. Olivia. Silakan Olivia. Ya, simpulannya Pak tadi saya dengar itu struktur teks deskripsi, ada identifikasi, deskripsi bagian, dan kesan atau kesimpulan Pak. Iya, baik sekali Olivia penjelasannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak, saya. Silakan, Melijar. Ya, jadi Pak, berdasarkan kesimpulannya itu Pak, kebahasan teks deskripsi ada kata khusus, kalimat rincian, kata bersinonim, majas perbandingan, kesan panca indera, dan kata ganti orang Pak. Iya, baik sekali. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Karbono, Olivia, dalam teks deskripsi terdapat struktur dan kebahasaan teks. Ya,
Ada struktur dan kebahasaan teks. Dalam struktur ada lagi identifikasi, deskripsi bagian, dan kesan atau kesimpulan. Sedangkan di kebahasaan ada kata khusus, kalimat rincian, kata bersinonim, majas perbandingan, kesan panca indera, dan kata ganti orang. Jadi Bapak rasa semua dari anak-anak sudah bisa menyajikan atau mendeskripsikan dari keindahan alam yang Bapak tampilkan gambarnya. Jadi untuk tugas, ini tugas di rumah sebagai keterampilan, kerjakan nanti di rumah atau setelah jam istirahat boleh juga deskripsikan lingkungan sekolah atau tempat tinggalmu mengenai permasalahan aktual yang ada di daerahmu, di daerah sekitarmu ya. Dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum ya, jangan waktu pertemuan baru dikumpul, sebelum. Nanti bisa jumpai Bapak, kumpulkan. Oke, itu sebagai penilaian kalian. Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi untuk Bapak mengetahui ya ketercapaian pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberi soal sebanyak 10 soal kita kerjakan di hari ini juga ya. Hari ini juga 10 soal itu dikerjakan. Nah, Bapak bagikan ya soalnya. Nanti kita kerjakan pilihan ganda, hanya menjawab A, B, C, atau D. Tidak perlu lagi tulis-tulis soalnya. Ya, silakan bagi anak-anak sekalian dikerjakan. Sebelum mengerjakan, tugas kelompoknya silakan dikumpulkan. Ya, tugas kelompok dulu. Iya, Pak. Ini, Pak, udah, Pak. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, silakan kerjakan. Sekalian Bapak mengoreksi tugas kelompok. Iya, Pak. Iya. Oke, waktunya sudah habis atau sudah selesai untuk pengerjaan soal evaluasi. Jadi nanti Bapak periksa soal evaluasinya. Jadi untuk hasil pekerjaan kelompok, seperti biasa ya, kita memberikan apresiasi atau penghargaan kelompok yang kerjasamanya dan hasil sangat baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kelompok 2 lah yang mendapat hasil dan kerjasama yang sangat baik menurut penilaian Bapak. Berikan dulu aplaus kepada kelompok 2. Baik, untuk hari ini kita anggap sudah selesai. Mari berdoa mengucapkan rasa syukur atas karunia dan nikmat yang telah kita dapatkan pada hari ini. Berdoa masih dipimpin Karbono ya. Silakan Karbono dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran. Baik, Pak. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita satukan hati, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Karbono yang telah memimpin doa. Dan untuk pembelajaran hari ini, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang siang. Siang, Pak. Yang Ya. Pak.